Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah karena kita telah mendapat taufik dan hidayah sehingga pada saat ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan berbagai macam perintah Allah, dan marilah kita membersihkan niat agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ulun cintai, kalau kita melihat kondisi umat Islam pada saat ini, sepertinya sesuai dengan yang telah digambarkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu di suatu masa di akhir zaman umat Islam bagaikan makanan di dalam nampan yang jadi rebutan oleh orang-orang non-muslim. Pada saat itu para sahabat bertanya, apakah jumlah umat Islam sedikit? Rasulullah menjawab, bahkan sangat banyak. Akan tetapi hal itu terjadi karena mereka dihinggapi penyakit wahan. Penyakit wahan adalah hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati. Cinta kepada dunia dan takut mati adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah peristiwa perang Khandaq,
Berdasarkan hadis Nabi, mulai saat itu umat Islam tidak akan pernah kalah. Bahkan ada hadis Nabi kalau umat Islam yang mereka sabar berjumlah 12.000 orang tidak akan bisa dikalahkan oleh musuh berapapun jumlah musuh tersebut. Pada awal-awal perjuangan Islam itu ternyata satu orang beriman dapat mengalahkan sampai 10 orang. Kemudian setelah itu semua peristiwa di zaman Rasulullah, peperangan yang terjadi itu hampir-hampir kadang-kadang 3 kali lipat, kadang-kadang 10 kali lipat banyaknya orang-orang non-muslim, tapi mereka selalu kalah. Pernah terjadi umat Islam kalah, yaitu pada saat perang Uhud. Kekalahan itu terjadi karena umat Islam tidak lagi pada saat itu menurut terhadap pesan Rasulullah. Di sekitar Uhud, lokasi peperangan, itu ada sebuah lembah yang diapit oleh gunung, dan mereka umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah supaya menjaga tempat itu, dan yang diperintahkan adalah para ahli pemanah, jumlahnya 50 orang. Dalam peperangan itu awal mulanya umat Islam sudah menang, orang-orang kafir melarikan diri. Umat Islam mengumpulkan ghanimah perang. Para pemanah yang 50 orang ini karena sudah merasa musuh telah lari, kemudian yang 43 orang itu turun ikut-ikutan mengumpulkan ghanimah perang. Jadi sisanya tinggal 7. Inilah peluang yang dilakukan oleh orang kafir yang pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid pada waktu itu belum menjadi seorang Islam. Akhirnya digempur mulai belakang, akibatnya Islam terdesak, sampai-sampai Rasulullah terjerumus ke dalam lubang yang dibikin oleh orang munafik pada waktu itu, sampai-sampai giginya patah, pundaknya kena pedang. Dan dalam kejadian itu ada seorang sahabat Nabi yang menjadikan dirinya tameng terhadap Rasulullah sehingga mati syahid. Setelah diperiksa ternyata badannya lukanya sebanyak 87, baik itu karena pedang maupun karena tombak. Kembali kepada kondisi umat Islam pada saat ini, kondisinya amat sangat membahayakan. Baik itu yang terjadi baru-baru ini di jalur Gaza, yang terjadi di Thailand, yang terjadi di India,
dan pada saat ini sorotan mata menjurus kepada umat Islam Indonesia, digempur dari segala penjuru, baik itu Yahudi, Syiah, komunis Cina, ditambah orang-orang munafik yang ada di dalam negara Indonesia itu sendiri. Kembali penyebabnya adalah wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sekarang berada di bulan, orang bilang bulan Maulid, bulan Mulut, ada juga yang bilang begitu, yaitu Rabiul Awal, di mana di Indonesia khususnya masing-masing orang Islam, baik itu secara pribadi maupun kelompok, menyatakan diri kami adalah kelompok yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi merefleksikan cinta kepada Rasulullah itu tidak sesuai dengan dalil, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Sunnah. Oleh karena itu, saya pada malam ini ingin meluruskan, khususnya kita dari warga Muhammadiyah, berangkat dari firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 24. Kul in kana abaukum, katakanlah jika bapak-bapak kamu, wa abnaukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa ashiratukum, dan keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadim fi sabilih, lebih kamu cintai dari Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk orang yang fasik. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Beliau mengartikan maka tunggulah kecelakaan dan musibah yang akan menimpa kalian. Kembali kepada pembicaraan awal, artinya di dalam firman Allah tersebut, kalau dunia bersama isinya, dalam ayat tadi digambarkan mulai abah, anak, saudara, pasangan hidup, kemudian keluarga, kemudian dagangan,
harta benda, kemudian juga yang lain-lain untuk saat ini, entah itu berupa perkebunan dan lain sebagainya. Artinya dunia bersama isinya. Ini kalau lebih kamu cintai dari Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tunggulah. Kembali umat Islam akan celaka. Seperti makanan di dalam nampan yang jadi rebutan, dihantam dari kanan, dihantam dari kiri. Dan pada saat ini kita mengalami kondisi yang seperti itu. Berdasarkan ayat tersebut, kita fokus kepada pembicaraan cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena mengambil momentum bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, cinta kepada Rasulullah hukumnya wajib. Umar berkata, engkau ya Rasulullah lebih engkau cintai dari segalanya kecuali diriku sendiri. Tidak begitu wahai Umar, hendaklah aku lebih kamu cintai dari semuanya termasuk dirimu sendiri. Umar menjawab, al-an ya Rasulullah, sekarang saya mencintai dirimu melebihi diriku sendiri. Oleh karena itu, cinta kepada Rasulullah itu yang betul bagaimana? Yang pertama, ini hendaklah nantinya dilihat, karena saya mengatakan ini tidak berani kalau tidak ada dalilnya. Yang pertama adalah orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendahulukan dan mengutamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy-Syafi'i berkata, umat Islam sepakat apabila sudah jelas ucapan dari Rasulullah, maka tidak halal ucapan dari Rasulullah itu dikalahkan oleh ucapan siapapun juga, walaupun profesor, walaupun siapapun yang mengucapkannya. Kalau orang cinta kepada Rasulullah yang benar pasti bersikap begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, dan ini merupakan prinsip keimanan, dia hendaklah selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nggak boleh kalau sudah jelas dari Rasulullah kemudian kita salahkan. Seperti orang-orang yang menyerang kita umat Islam dengan berbagai macam olok-olok. Kenapa? Karena prinsip keimanan mustahil Rasulullah itu berbuat kesalahan. Oleh karena itu sifat maksum melekat pada diri beliau. Dalilnya apa? Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia tenggelam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, temanmu Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Kemudian wa ma yantiqu anil hawa, apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah
hawa nafsunya. Jadi dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak lain melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu apabila jelas ini adalah hadis Nabi, maka kita wajib membenarkan. Bukan seperti orang yang mengolok-olok apa Islam itu, kentut batal, yang dicuci bukan pantatnya tapi mukanya. Banyak para profesor, doktor dari kalangan non-muslim kadang-kadang ingin memojokkan Islam, tapi mereka tidak mampu. Kenapa? Karena apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah wahyu. Itu yang kedua, wajib membenarkan. Agama sesuai dengan akal, tetapi agama bukan akal. Kalau agama itu akal, niscaya mengusap kasut itu adalah di bawahnya. Pernah Presiden yang pertama Soekarno berdebat dengan Muhammad Natsir. Dibukukan dalam sebuah buku tipis yang berjudul Kebebasan Akal. Kita umat Islam akal ini bebas, tapi kalau tabrakan dengan wahyu, akal wajib tunduk. Pada saat itu Soekarno mengatakan, bejana tempat air yang dijilat oleh anjing itu kalau menurut hadis Nabi dibasuh 7 kali, yang 1 kali pakai debu. Kata Soekarno, debu tidak perlu lagi, boleh diganti dengan kreolin, karena kreolin berfungsi bisa memusnahkan bakteri yang terkandung di liur anjing. Kata Muhammad Natsir, tidak bisa. Kalau Rasulullah mengatakan bejana yang dijilat anjing dibasuh 7 kali, yang sekali pakai debu, nggak boleh dirubah. Karena kita tidak tahu sepenuhnya bagaimana kemampuan debu untuk membasmi penyakit yang terkandung di liur anjing dibandingkan dengan kreolin. Dan betapa banyaknya di dunia ini yang akhirnya adalah wallahu a'lam. Sinar dipelajari apa itu sinar, akhirnya terbentur wallahu a'lam. Jangankan itu, roh kita wallahu a'lam. Jadi itu adalah kewajiban yang kedua. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi, dia tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi secara keseluruhan, itu bukan cinta. Kemudian yang ketiga adalah beradab di sisi Nabi. Beradab di sisi Nabi itu kalau berdasarkan wahyu diantaranya kita nggak boleh mengeraskan suara melebihi suara Nabi. Kita tidak boleh membelakangi Nabi. Artinya berpendapat tetapi pendapat kita menyelisihi pendapat Nabi. Kemudian melakukan pujian yang benar dan mendalam kepada Nabi. Pujian yang benar dan mendalam kepada Nabi adalah pujian dari Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pujian Nabi Muhammad kepada dirinya sendiri untuk kita contoh. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi dikatakan al-bahilul ladzi
man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Kalau ada orang menyebut Muhammad, kita membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, berselawat. Salawat sangat utama. Baca sekali kita dapat salawat dari Allah sebanyak 10 kali. Apa sebabnya? Di sini para ulama mengatakan beradab membaca salawat sebagaimana salawat Allah kepada Muhammad dan salawat Nabi Muhammad kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena sekarang banyak orang lebih mengutamakan salawat-salawat bikinan manusia dan punya anggapan salawat bikinan manusia belakangan itu lebih utama dan hebat. Kadang-kadang kalau dibaca sekian kali, dunia akan mengejar dirinya. Itu bahamburan wayah ini di YouTube. Baca salawat ini sekian kali akan begini dan begitu. Sebabnya kenapa? Orang yang membuat selamat itu tadi sudah dikatakan wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad itu berkata, apa yang dikatakan Muhammad itu bukan dari hawa nafsu. Kalau kita bikin sholawat, bikin ini, itu semuanya adalah dari hawa nafsu. Oleh karena itu terjadilah gulu berlebih-lebihan. Muhammad itu adalah hamba Allah, akhirnya diangkat Muhammad jadi Tuhan. Ini yang dijaga, sehingga Muhammad dijadikan tempat meminta. Jadi oleh karena itu beradab di sisi Nabi, yaitu dengan pujian-pujian yang telah ditentukan oleh Allah dan ditentukan oleh Muhammad untuk dirinya sendiri. Pak, sholawat itu sangat utama. Sampai-sampai ada hadis Nabi, doa itu ma'awang-awang, tidak diangkat ke atas. Setelah dibacakan sholawat, baru doa kita itu diangkat ke atas. Oleh karena itu ada hadis Nabi, hendaklah kita berdoa waktu akan membaca sholawat, waktu akan berdoa, dan tatkala menutup doa. Hadisnya sahih, ada tatkala membuka doa, pertengahan doa, tatkala menutup doa. Cuma yang sering dipakai tatkala akan berdoa, kemudian tatkala menutup doa. Bahkan ada hadis Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berdoa membaca salawat isinya itu seperempatnya salawat? Kata Nabi, baik, lebih banyak lebih baik. Bagaimana kalau separuh? Baik, lebih banyak lebih baik. Bagaimana kalau 3/4? Baik, lebih banyak lebih baik. Bagaimana kalau isinya semuanya salawat? Rasulullah mengatakan Allah akan mengabulkan semua apa yang kamu pinta. Kita ini mestinya dalam hidup beragama harus cerdas, mencari apa-apa yang utama supaya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sholawat itu ada yang muqayyad. Muqayyad itu artinya bacaan sholawat dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Nabi, baik itu kondisi, baik itu kala nama Rasulullah SAW disebutkan di sisi kita, wajib Allahumma sholli ala Muhammad.
Kemudian tatkala di dalam satu majlis kayak kita ini wajib membaca selawat. Kemudian tatkala takbir kedua waktu sholat jenazah. Kemudian yang ketujuh adalah pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini perbanyak membaca salawat. Kemudian yang kedelapan, bacalah salawat sebelum kita berdoa sesudah mendengar azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya. Hendaklah didahului oleh salawat. Keutamaannya apa? Maka kalian dipastikan akan mendapatkan syafaat di akhirat. Luar biasa syafaat. Jangan permasalahan syafaat Nabi itu diremehkan. Kalau ada turun pengantin, nggak ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Kemudian yang mutlak, salawat yang mutlak kapan saja, di mana saja, selama itu tidak ada larangan. Silakan perbanyak membaca salawat. Itu yang ketiga, beradab. Kemudian yang keempat adalah ittiba. Orang yang cinta kepada Nabi harus ittiba, mencontoh. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Pengen enggak dicintai Allah? Ikuti Nabi Muhammad. Ada sekelompok orang berkata cinta kepada Allah, cinta kepada Muhammad, tapi dia enggak mau sholat, dia tidak mau puasa. Alasannya apa? Kami sudah mencapai makrifat. Orang kalau sudah mencapai makrifat enggak perlu lagi syariat. Makrifat untuk orang yang khusus, khawas. Syariat ini adalah untuk orang-orang awam. Nabi Muhammad sholat sampai lututnya bengkak. Masa Rasulullah lebih rendah dari dia? Rasulullah dianggap awam, katanya cinta kepada Rasulullah. Jadi oleh karena itu ikutilah Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kita sholat, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Melihat Rasulullah sholat bagaimana? Lihat hadis Nabi. Kalau takbir begitu, Allahu Akbar. Sedekapnya begini. Gak boleh gerakannya. Itu diupayakan supaya mencontoh dengan benar. Kemudian yang dibaca Allahu Akbar. Wah, supaya pahalanya lebih banyak, ditambahi Allah Ta'ala Akbar, malah luput. Jadi mengikuti Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah berhakim kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Rasulullah, kalau terjadi perselisihan di antara mereka, hukumnya wajib berhakim kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Demi Tuhanmu, kamu tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim di dalam permasalahan yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Kemudian setelah diputuskan, tidak ada rasa jengkel di dalam diri mereka terhadap keputusan yang diberikan. Kemudian di situ wa yusallimu taslima, hendaklah mereka menyerah sepenuhnya. Asbabun nuzulnya, Pak, ada sahabat Nabi Jubair ngarannya,
Kalau nggak salah anaknya Ummu Salamah yang kemudian dikawin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berselisih dengan orang Ansor, memperebutkan air. Sesuai dengan firman Allah, mereka datang pada Rasulullah bertahkim. Ujar Rasulullah, wahai Jubair, alirkan air itu ke kebunmu. Baru kemudian ke kebunnya orang Ansar itu. Orang Ansar tadi marah, nyamane anak bininya Bang. Rasulullah marah. Dan dalam ayat ini dikatakan tidak beriman, yang kecewa dengan keputusan Nabi kemudian mengajak Jubair menghadap kepada Umar bin Khattab, memisahkan. Ujar Jubair, tadi sudah diputuskan oleh Rasulullah. Rasulullah memenangkan saya. Ujar Umar bin Khattab, hadangi setumat aku masuk rumah. Keluar bawa parang dihunus tibasnya. Kenapa? Karena di sini dikatakan la yu'minuna. Jadi ini penting sekali berhakim. Sekarang kita umat Islam banyak yang mengatakan cinta Rasul. Imbah berselisih diputuskan. Wah, kita Bang, lain partai Bang. Macam-macam. Tidak rela dengan keputusan. Jadi oleh karena itu yang kelima, itu masih 8 yang karena membela sunnah Nabi, membela Nabi. Kayak dalam peperangan sampai luka 87, membela para sahabat, membela istri Nabi. Kenapa? Karena sekarang Rafidah, orang Syiah itu menyerbu, mengatakan Abu Bakar masuk neraka, Umar masuk neraka, kemudian Utsman bin Affan masuk neraka, Aisyah kekal di neraka. Imam Malik mengatakan kalau menghina Abu Bakar hukum cambuk, kalau menghina Aisyah hukumnya bunuh. Imam Malik mengatakan, kenapa bisa begitu? Karena dia merusak Al-Quran. Al-Quran mengatakan sudah mereka ridho. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak bisa sampai habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.